Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya, semoga sehat selalu, semakin cerdas dan tetap ceria. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak sampai dengan selesai ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan atau mencangkok. Berikut ini adalah tumbuhan daun cocor bebek, pohon pisang, dan pohon bambu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ada wortel, bawang merah, singkong, dan bakung. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora berarti inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Kemudian kita mengenal mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah rubuh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, kalian tentunya pernah melihat bunga bukan? Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga yang perlu diketahui berdasarkan gambar. Bunga juga dapat dikembangbiakan yang memiliki banyak manfaat bagi orang-orang. Penjelasan lebih lanjut tentang bunga kita akan sampaikan di materi berikutnya. Jadi, kesimpulannya, perkembangbiakan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Untuk itu, kita harus selalu merawat dan menjaga tanaman agar tumbuh subur dan bermanfaat untuk manusia. Cukup sekian ya anak-anak, tugasnya akan Ibu berikan melalui Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.